Oke, selamat datang teman-teman semua. Ini Kak Sugeng. Kita akan bahas teori bilangan ya. Ini adalah series dari matematika dasar ya, fundamental skill di dalam matematika. Jadi kita bahas dasar-dasar materinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan bahas teori bilangan ya. Di sini kita akan bahas berkaitan tentang jenis-jenis bilangan dan operasinya, kemudian hubungan antar jenis bilangan itu sendiri. Oke, biar lebih cepat kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli. Nah, apa itu bilangan asli? Sebetulnya bilangan asli itu bilangan yang bisa kita gunakan untuk menghitung sesuatu ya, banyaknya benda gitu. Ini singkat aja. Menghitung banyaknya benda. Nah, simpelnya kayak gitulah ya. Nah, oleh karena itu, bilangan asli ini kita mulainya dengan 1 gitu. Ini simbolnya N ya. Natural number. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai hingga ya. Itu adalah bilangan asli. Ingat mulainya dari angka 1. Nah, kita akan bedah operasi-operasinya ya. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Penjumlahan bilangan asli apa yang terjadi teman-teman, coba kalian jumlahkan, misalnya 1 ditambah 2 itu kan 3 ya. Kemudian 2 ditambah 10 misalnya 12. Nah, coba cek lagi misalnya ya 99 ditambah 100 gitu kan. 199. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan? Yang dapat kalian simpulkan adalah penjumlahannya dari dua buah bilangan asli atau berapapun bilangan asli itu akan menghasilkan bilangan asli itu sendiri. Ya. Jadi selalu dapat bilangan asli. Oke. Itu satu. Yang kedua itu adalah pengurangannya ya. Nah, coba kita kurangkan bilangan asli misalnya. Ya kalau angkanya besar misalnya 3 dikurangi 2 itu kan 1. Masih anggota bilangan asli. Tapi kalau kita coba misalnya angkanya kecil dulu ya. Misalnya 2 dikuranginya 7 itu kan negatif 5 ya. Nah ini kan bukan anggota bilangan asli. Nah artinya dia tidak tertutup terhadap pengurangan. Jadi di dalam pengurangan dia tidak selalu menghasilkan bilangan asli gitu ya. Oke, kita lanjut di perkalian bilangan asli ya. Coba apakah dia selalu bilangan asli hasilnya? Dia bentuknya A kali B ya misalnya. Oke, misalnya 2 kali 3 itu kan 6. Ada lagi nggak? Misalnya 7 dikali 5, 35. Kayaknya dia itu ya tetap bilangan asli. Coba aja angkanya berapapun. Ya ini masih di dalam bilangan asli. Tapi kalau pembagian ya coba kita bagi A dibagi B. Misalnya oke lah, misal 10 dibagi 2 itu dapat 5, masih bilangan asli ya. Nah, tapi kalau misalnya saya punya 9 dibagi 2 itu kan 4,5 ya. 4,5 bukan bilangan asli karena dia koma-koma gitu kan. Bukannya tadi bilangan asli itu ya yang bisa menghitung banyaknya benda. 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena nggak ada benda yang bendanya, misal kamu punya pulpen berapa? Saya punya pulpen 4,5. Ah, gimana 4,5? Kalau 4, 4, 5, 5 gitu kan? Gak bisa setengah-setengah. Itu bilangan asli ya guys ya. Oke, kita lanjut di dalam bilangan yang kedua, yaitu bilangan cacah. Yang kedua guys, ini adalah bilangan cacah.
fungsinya adalah untuk mencacah begitu ya. Nah, bilangan cacah ini adalah sebetulnya bilangan asli yang ditambah dengan 0. Ya, jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Jadi ya ingat aja, kalau mulainya dari 0 itu bilangan cacah. Kita coba penjumlahannya ya. Penjumlahan bilangan cacah apakah selalu bilangan cacah? Misalnya 2 ditambah 5 itu 7 masih bilangan cacah. 0 ditambah 3 pun masih bilangan cacah ya. Berarti ini masih anggota cacah. Oke. Nah, coba kalau pengurangannya. Pengurangannya, coba kalau ada 5 dikurangi 3, itu kan 2, masih bilangan cacah. 5 kurang 5 pun dia masih bilangan cacah kan, 0 pun masih bilangan cacah. Nah, tapi sama kayak tadi, kalau 1 dikurangi 6 itu kan negatif 5. Ya, negatif 5 itu bukan bilangan cacah. Oke, coba untuk perkaliannya ya. Ini berarti bilangan cacah, misalnya 0 dikali 5, itu kan 0, kemudian 1 dikali 100, itu 100 ya. Dan ini masih bilangan cacah gitu ya. Nah, bagaimana kalau pembagian? Nah, pembagian oke lah 10 dibagi 2 itu dapat 5. Tapi, kalau udah 9 dibagi 2 itu kan 4,5. Itu bukan anggota bilangan cacah. Ya, jadi kalau dia pembagian, dia tidak selalu hasilnya itu bilangan cacah lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada bilangan bulat. Yang ketiga itu adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sering digunakan. Nah, bilangan bulat ini oke lah. Mungkin teman-teman bilang, ya udah berarti dia bulat. Nah, dia nggak koma-koma, dia nggak bentuk pecahan, itu bulat ya. Jadi bilangan bulat itu dia terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Sehingga mungkin teman-teman pernah dengar, oh bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif gitu ya. Nah, berarti di sini kalau kita tulis notasi, misalnya dia negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat. Disimbolkannya dengan huruf Z biasanya. Oke. Nah, setelah teman-teman mengetahui tadi bilangan asli, bilangan cacah gitu ya, bahkan ini ada negatif ya kan, kalau di bilangan bulat, nah berarti teman-teman udah bisa nyimpulin ya, kalau untuk penjumlahannya, dia masih di dalam bilangan bulat. Kalau pengurangannya masih di dalam bulat karena ada negatif. Perkaliannya juga. Tapi kalau pembagian hati-hati, kan bisa jadi dia koma ya. Misalnya tadi 2 dibagi 3, 1 koma, dia nggak bulat. Oke, nah di sini di bilangan bulat kita akan fokus di sifat-sifat ya. Sifat operasi bilangan bulat. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, biasanya siswa SMA ataupun SMP itu masih belum bisa gitu ya. Coba saya tanya, kalau negatif 5 ditambah 7. Kadang ada yang jawab 2, ada yang negatif 2 atau bahkan 12 gitu ya. Ada aja. Nah, mungkin teman-teman coba jawab berapa ini. Iya, ini 2. Coba kalau negatif 3, negatif 2. Ini berapa? Negatif 5. Misalnya 6 dikurangi 5 itu 1. Kalau negatif 6, negatif 5 itu negatif 11. Nah, ada lagi misalnya kombinasi nih. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Wah,
Nah, ini min ketemu min dulu, min ketemu min plus. Jadi negatif 2 tambah 3, 1. Nah, mungkin masih bingung ya kalian ya. Nah, sebetulnya gini, ada triknya sebetulnya. Kita coba bahas di slide selanjutnya ya. Kan nggak ada rumus nih. Kalau penjumlahan pengurangan itu nggak ada rumus. Misalnya plus kali plus tambah plus jadi plus. Nggak gitu rumusnya. Jadi gini aja teman-teman ya. Lihat tanda aja. Lihat tanda. Oke. Misalnya di sini. Nanti ada dua kemungkinan. Lihat tanda, lihat tanda, lihat tanda sekarang. Sama tanda dijumlahkan, beda tanda kurangi gitu ya. Jadi kalau misalnya sama tanda dijumlahkan, dijumlah gitu. Gitu kan? Lihat tanda, lihat tanda, lihat tanda sekarang. Sama tanda dijumlahkan, beda tanda. Beda tanda dikurangi gitu ya. Kalau sama lihat sama apa gitu kan. Kalau sama nih, lihat sama nih, lihat sama apa gitu dia. Kalau dia sama-sama positif, ya jawabannya positif gitu. Kalau sama-sama negatif, ya negatif jawabannya. Gitu ya. Kalau beda, lihat tanda di depan angka terbesar tuh. Berarti kalau beda, lihat tanda di angka terbesar. Oke? Nah, kita coba pakai ini dulu biar nanti kalian langsung diterapkan ya. Jadi kalau dinyanyikan, lihat tanda, lihat tanda, lihat tanda sekarang. Sama tanda dijumlahkan, beda tanda kurangi. Kalau sama, lihat sama apa. Kalau beda, lihat tanda di depan angka terbesar gitu ya. Nah, ini juga sama bisa kita coba praktekinnya. Sama tanda apa beda tanda? Ternyata beda tanda. Ya kan? Kalau beda tanda gimana? Beda tanda, kurangi gitu. Dikurangi 7 dikurangi 5. Berapa? 2. Nah, gimana? Kalau beda tanda dikurangi terus lihat tanda di depan angka terbesar gitu ya. Nah, ini angka terbesarnya kan 7. 7 tandanya positif, jadi positif 2 gitu ya. Nah, kalau sama lihat sama apa? Oh, sama-sama positif negatif nih. Berarti jawabannya negatif. Tinggal dijumlah aja. 5 ya kan? Sama tanda kan dijumlah gitu. Terus ini beda tanda. Ya, ini langsung aja 6 dikurang 5 kan. Tapi kalau pakai itu bisa. Beda tanda dikurangi nih. Ya kan 1. Lihat tanda di depan angka terbesar. 6. Positif gitu ya. Ini juga sama nih. Lihat sama ya. Sama tanda berarti dijumlah 11. Tandanya sama-sama negatif berarti negatif gitu ya. Kita coba ya langsung praktek ini. Misalnya ini 10 ditambah 7. Nah ya kan? Sama tanda nih. Dijumlah sama tanda. Berarti 17. Lihat tanda. Sama-sama apa? Oh sama-sama positif. Berarti ini positif. Gitu ya. Nggak usah ditulis sih. Gitu teman-teman. Coba ini juga sama. Negatif 3 negatif 10. Ini juga sama tanda kan? Sama-sama negatif. Berarti sama-sama negatif dijumlah 13. Lihat sama apa? Oh sama-sama negatif. Berarti negatif. Gitu ya. Nah kalau beda lihat. Misalnya negatif 5 ditambah 15. Nah kalau beda dikurangi ya kan. Nah dikurangi 15 kurangi 5. Berarti berapa? 10 ya. Nah lihat tanda di depan angka terbesar. Angka terbesarnya kan 15. Tandanya positif. Berarti positif. Gitu ya. Nah coba kalau misalnya gini ya. Negatif
10 ditambah 7. Nah, ini kan beda tanda, berarti dikurangi, berarti 3 kan. Nah, lihat tanda di depan angka terbesar. Angka terbesarnya 10, tandanya negatif. Gitu ya, clear. Nanti kalian latihan ya. Oke, itu untuk penjumlahan. Nah, bagaimana untuk perkaliannya? Perkalian dan pembagian ya. Nah, ini nanti saya akan gunakan perkaliannya, tapi ini berlaku juga untuk pembagiannya ya. Nah, kalau ini pakai rumus. Nanti rumusnya selalu gitu ya. Jadi, kalau dia positif ya, kita kalikan dengan positif ya kan. Itu jawabannya positif, guys. Kalau positif kita kalikan dengan negatif, itu jawabannya negatif. Ya, kalau negatif kita kalikan dengan positif, itu jawabannya negatif. Kalau negatif kita kalikan dengan negatif, itu jawabannya positif. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari sini sebetulnya? Kalau sama tanda itu positif. Kalau beda tanda itu negatif, gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh kalau ini pakai rumus. Kalau yang tadi bukan rumus ya. Nah, jadi pokoknya positif dikali positif, positif ya. Kalau sama tandanya itu positif, kalau beda itu udah pasti negatif. Misalnya ada 5 dikali negatif 7. Nah, ini beda tanda kan? Ini angkanya dulu deh, 35. Beda tanda, oh beda negatif. Selesai. Misalnya ada negatif 5 dikali negatif 2. Ini kan sama tanda. Sama tanda itu positif. 5 kali 2, 10. Berarti udah positif. Gitu ya. Gampang kan sebetulnya. Nah, mau gimana pun. Mau misalnya negatif 3 dikali 4. Nah, ini beda tanda. Negatif 12. Coba ini kalau misalnya negatif 7 dikali negatif 3. Ini berapa? Tulis di komentar ya. Coba. Oke, ini untuk bilangan bulat.